Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mr. Wood akan mempresentasikan tentang manajemen konstruksi interior. Sini saya perkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Ais Alfaros, yang kedua ada Muhammad Rafli Putra, yang ketiga dari Valdi Azhari, yang keempat ada Farhana Bibi, yang kelima ada Valenuzi, dan yang terakhir ada saya sendiri Alvin Syarif. Selanjutnya yaitu brand identity. Mr. Wood adalah brand interior dan furnitur yang berfokus pada pengolahan material kayu dengan pendekatan desain yang fungsional, estetis, dan berkarakter. Brand ini ditunjukkan untuk kebutuhan ruang residensial maupun komersial, dengan mengutamakan kualitas pekerjaan, ketepatan detail, serta kejujuran material. Melalui desain yang sangat profesional dan bernilai jangka panjang, Mr. Wood menghadirkan solusi interior dan furnitur yang tidak hanya memperindah ruang tetapi juga mengingatkan kenyamanan dan fungsi pengguna. Selanjutnya ada penjelasan logo dari Mr. Wood. Yang pertama ada maskot sentral, sosok pria paruh yang digambarkan dengan gaya ilustrasi vintage atau retro. Yang mengenakan kacamata bulat, kumis tebal yang terawat, topi flat cap, dan overall. Seterusnya ada warna dan tekstur. Logo didominasi oleh warna monokromatik coklat dalam berbagai shade dan tone, memberikan kesan hangat, alami, dan berhubungan langsung dengan warna kayu. Nah, terusnya ada bingkai. Maskot dibingkai dalam lingkaran ganda, memberikan kesan rencana atau stempel kualitas, menekankan keahlian dan warisan. Selanjutnya ada visi misi dari Mr. Wood tersendiri. Yang pertama, visi yang pertama yaitu menjadi brand interior dan furnitur berbasis kayu yang menghadirkan desain berkualitas, fungsional, dan berkarakter, serta memiliki nilai jangka panjang bagi ruang hunian dan komersial. Seterusnya ada misi, yaitu menghadirkan produk interior dan furnitur berbasis kayu dengan kualitas material dan pengerjaan yang terjaga. Yang kedua ada merancang desain yang fungsional, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakter ruang. Yang ketiga ada menjaga profesionalisme dan ketelitian dalam setiap tahap proses. Yang keempat ada menciptakan interior dan furnitur yang memiliki identiti kuat dan bernilai jangka panjang. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaldi Azhari. Selanjutnya ada keahlian bidang. Yang pertama ada di bidang interior, perancangan interior yang mengutamakan keseimbangan antara fungsi, estetika, dan kenyamanan ruang dengan pendekatan desain yang menonjolkan karakter material kayu serta kesesuaian dengan aktivitas pengguna. Yang kedua ada bidang furnitur, yaitu perancangan dan pembuatan furnitur custom berbasis kayu dengan ketelitian detail, konstruksi yang kuat, serta finishing berkualitas untuk menghasilkan produk yang fungsional dan bernilai jangka panjang. Yang ketiga ada bidang pengembangan desain dan material, eksplorasi desain dan material untuk menciptakan solusi interior dan furnitur yang inovatif, efisien, serta tetap menjaga kejujuran material dan karakter alami kayu. Selanjutnya yang pertama ini ada contoh interior living room, yang kedua adalah contoh furnitur rak TV menggunakan material kayu, yang ketiga ada di bidang pengembangan desain dan material. Selanjutnya ada struktur perusahaan. Selanjutnya ada kata pengantar. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas akhir berjudul perancangan brand interior dan furnitur berbasis material kayu dengan nama brand Mr. Wood dapat disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada program kali ini. Laporan ini membahas tema dan konsep perancangan interior living room, surat perintah kerja, analisa harga satuan material dan pekerjaan,
perhitungan volume pekerjaan, rencana anggaran biaya, rekapitulasi harga, serta kurva S. Kami menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan kualitas karya dan keilmuan di bidang desain interior. Akhir kata, penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan, menjadi referensi bagi mahasiswa interior, serta memberi kontribusi dalam perencanaan brand interior dan furnitur berbasis material kayu yang berorientasi pada kualitas, karakter, dan nilai desain. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama itu ada konsultasi bersama klien. Selanjutnya survei dan pengukuran lokasi. Selanjutnya ada perancangan desain, lalu dipresentasikan kepada klien. Selanjutnya ada revisi awal. Sehabis itu ada revisi akhir. Selanjutnya pembuatan RAB. Sehabis itu ada persiapan pekerjaan. Selanjutnya ada spesifikasi ruang. Kegunaan ruangnya yaitu tempat berkumpul keluarga, tempat menerima tamu, dan juga tempat untuk menunjukkan karakteristik rumah. Luas ruangnya yaitu 600 meter kali 600 meter dengan luas 360.000 meter persegi. Lokasi ada di Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema dan konsepnya. Untuk temanya, dari hasil wawancara dengan klien, dihasilkan keputusan untuk menggunakan tema rustik modern, yang dimana rustik modern itu gaya desain interior yang menggabungkan suasana alami dan hangat dari gaya pedesaan, seperti kayu, kasar, batu alam, dengan tampilan bersih, rapi, dan minimalis dari gaya modern. Untuk konsepnya, dari konsep rustik modern itu diambil dari dua gaya yang berbeda, kesan alami, hangat, dan tradisional. Dari gaya rustik dengan tampilan bersih, simple, dan elegan, dari gaya modern, gaya ini banyak menggunakan material alami seperti kayu, batu, logam, dan warna-warna netral seperti putih, abu-abu, coklat, dan krem. Next. Skema warna yang terdapat pada tema desain ini ialah warna campuran dari alam dan modern, seperti warna earthy, coklat tua, terakota, olive green, dan warna-warna tanah untuk warna alami, untuk warna, warna alami dan putih, krem, abu-abu, muda. Untuk tema dan konsep material, yang pertama itu ada kayu parket, eh, cat warna netral, plafon datar dengan warna netral dan menggunakan pencahayaan hangat. Next, ini adalah gambar kerja tampak dari atas. Ini adalah gambar presentasi tampak dari atas. Dan ini adalah gambar perspektif. Dan ini akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada inquiry letter atau surat permintaan. Jadi di dalam surat ini tuh ada informasi yang ingin kami ketahui. Itu pertama ada jenis layanan interior yang tersedia, yang kedua ada alur kerja dan tahapan pengerjaan proyek, yang ketiga ada estimasi waktu pengerjaan, dan yang keempat ada kisaran biaya atau sistem penawaran harga, dan yang kelima ada portofolio proyek yang pernah dikerjakan. Boleh di next. Jadi selanjutnya ada surat perintah kerja. Jadi yang pertama, pihak pertama itu kita Mr. Word, dan selanjutnya ada pihak kedua. Nah, selanjutnya ada pasal 1 yaitu ruang lingkup pekerjaan, pasal 2 jangka waktu kerja, pasal 3 hak dan kewajiban. Satu, pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan dan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, pihak pertama wajib memberikan upah imbalan sesuai kesepakatan. Pasal 4 ada upah, pasal 5 kerahasiaan, pasal 6 pemutusan perjanjian, dan terakhir pasal 7 penyelesaian. Boleh di next. Selanjutnya ada surat kontrak kerja. Jadi pihak pertama kita Mr. Word, dan selanjutnya ada pihak kedua.
dengan pasal 1 status dan jenis pekerjaan, pasal 2 jangka waktu kontrak, pasal 3 jam dan tempat kerja, pasal 4 upah, pasal 5 hak dan kewajiban, pasal 6 hak dan kewajiban pihak pertama, pasal 7 larangan, pasal 8 pemutasan kontrak, pasal 9 penyelesaian perselisihan, pasal 10 penutup. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada daftar harga material. Jadi di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada lantai, yaitu dengan material vinyl flooring dengan sistem klik atau stiker dengan estimasi harga satuannya 180.000 sampai 250.000 per meter dengan total estimasi 3 juta ribu rupiah. Dengan selanjutnya ada dinding dengan material atau barang cat tembok interior warna sage green dengan estimasi harga satuan 250.000 per galon. Itu dengan 5 kilo. Total estimasi 500.000 2 galon. Selanjutnya ada pintu geser kayu custom HPL walnut dengan estimasi harga satuan 4.500.000 sampai 6 juta. Total estimasi 5.500.000 rupiah. Selanjutnya ada jendela golden blackout minimalis plus rail dengan estimasi harga 150.000 sampai 250.000 per meter dengan total estimasi 1.500.000 rupiah. Selanjutnya ada penyekat dengan material atau barang partisi kayu vertikal wood slab. Estimasi harganya 1.200.000 rupiah per meter dengan total estimasi 2.400.000 rupiah. Dan yang terakhir ada karpet bulu pendek beige 2 kali 3 meter dengan estimasi harga 800 sampai 1.200.000 dengan total estimasi 1 juta. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada daftar harga satuan upah pekerja. Jadi ada yang pertama yaitu tukang kayu interior dengan satuan hari dengan harga satuannya itu 175.000 sampai 225.000 dengan keterangan ahli pasang HPL, laci, dan engsel. Yang kedua ada tukang pasang lantai dengan satuannya per meter dengan harga satuan 35.000 sampai 50.000 dengan keterangan khusus jasa pasang vinyl atau parket. Dan yang ketiga ada tukang cat interior dengan satuan per meter dengan harga satuan 25.000 sampai 35.000 dengan keterangan jasa borongan per meter atau persegi. Yang keempat ada tukang listrik dengan satuan titik harga satuannya 75.000 sampai 150.000 keterangan pasang lampu downlight atau subkontak. Dan yang terakhir ada kenek atau pembantu tukang dengan satuan harian dengan harga satuan 120.000 sampai 150.000 keterangan pembantu angkut material dan pembersihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Valen. Selanjutnya ada volume pekerjaan. Pertama, pekerjaan lantai dan dinding. Pertama, pasang lantai vinil. Spesifikasi material, grade system, tebal 4 mm. Volume 12, satuan meter persegi, harga satuan 250.000, jumlah total 3 juta. Kedua, cat dinding interior, spesifikasi material Dulux atau Mowilex, custom color, volume 15, satuan meter persegi, harga satuan 65.000, jumlah total 975.000. Yang ketiga, pintu geser kayu, spesifikasi frame kayu plus finish HPL walnut, volume 1, satuan unit, harga satuan 5.500.000, jumlah total 5.500.000 dengan subtotal 9.475.000 rupiah. Boleh di next. Yang kedua, furniture, custom dan retail. Yang pertama, credenza TV gantung dengan spesifikasi material multi finish HPL wood grain dengan volume 3, satuan meter lari, harga satuan 1.800.000, jumlah total 5.400.000. Kedua, rak melayang atau ambalan dengan spesifikasi material multi finish HPL wood grain, volume 4, satuan meter lari, harga satuan 650.000, jumlah total 2.600.000. Ketiga, meja lesehan custom, spesifikasi kayu solid atau plywood finish veneer, volume 1, satuan unit, harga satuan 2.200.000, jumlah total 2.200.000. Keempat, kursi lesehan Zaisu, spesifikasi steel frame ditambah fabric foam, volume 4, satuan unit, harga satuan 550.000,
jumlah total 2.200.000. Kelima, partisi kayu slab, spesifikasi kayu solid atau plywood finish HPL, volume 2, satuan meter persegi, harga satuan 1.250.000, jumlah total 2.500.000. Dengan subtotal 2, 14.900.000 rupiah. Boleh di next. Yang ketiga, dekorasi dan aksesoris. Pertama, gorden blackout dengan spesifikasi material model ripple vault plus rail, volume 1, satuan set, harga satuan 1.800.000 dengan jumlah total 1.800.000. 2, karpet lantai, spesifikasi material loop fill atau beige soft, volume 6, satuan meter persegi, harga satuan 200.000, jumlah total 1.200.000. Ketiga, tanaman indoor plus pot, spesifikasi material artifisial atau living plant, volume 1, satuan set, harga satuan 350.000, jumlah total 350.000. Dengan subtotal 3, 3.350.000 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rafli. Baik, selanjutnya ada di RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Yang pertama dengan uraian pekerjaan lantai dan dinding. Yang pertama ada pasang lantai vinil klik. Untuk spesifikasi material atau jasanya, vinil 4 mm wood grain yang terpasang, volumenya 12, satuan meter persegi dengan harga satuan 250.000 dengan jumlah total 3 juta. Untuk yang kedua ada cat dinding interior dengan spesifikasi material atau jasa, Dulux atau Mowilex Sage Green. Untuk volumenya 15, satuannya meter persegi dengan harga satuan 65.000 dengan jumlah total 975.000 rupiah. Untuk yang ketiga ada pintu geser kayu atau double. Untuk spesifikasi material atau jasanya frame kayu plus HPL walnut custom. Untuk volumenya 1, satuannya unit, harga satunya 5.500.000 dengan jumlah total 5.500.000. Untuk total di pekerjaan lantai dan dinding itu ada di 9.475.000 rupiah. Boleh di next. Selanjutnya ada di furniture custom atau modular. Yang pertama ada kredensa TV gantung dengan material multiplex 18 mm finishing HPL walnut dengan jumlah 3. Satuannya meter, harga satuan 1.800.000 dengan jumlah total 5.400.000. Selanjutnya ada rak melayang atau floating shelf. Untuk materialnya multiplex 18 mm finishing HPL walnut, jumlahnya 4, satuannya meter dengan harga satuan 650.000 dengan jumlah total 2.600.000. Selanjutnya ada partisi kayu slat atau penyekat. Untuk materialnya frame kayu solid atau HPL wood grain dengan jumlah 2, satuannya meter persegi dengan harga satuan 1.250.000 dengan jumlah total 2.500.000. Selanjutnya ada meja lesehan atau coffee table dengan material plywood finishing, veneer atau varnish dengan jumlah 1, satuannya unit, harga satuannya 2.200.000 dengan jumlah total 2.200.000. Untuk total di furniture custom atau modular ada di 12.700.000 rupiah. Boleh di next. Selanjutnya ada furniture retail dan dekorasi. Yang pertama ada kursi lesehan atau floor chair dengan spesifik material steel frame plus fabric foam dengan jumlah 4, satuannya unit, harga satuannya 550.000 dengan jumlah total 2.200.000. Selanjutnya ada Gordon Blackout Ripple Vault dengan material kain blackout plus rail aluminium, jumlahnya 1, dan satuannya set, harga satuannya 1.800.000 dengan total 1.800.000. Selanjutnya ada di karpet lantai minimalis dengan material loop pile 2x3 meter beige. Jumlahnya 1, satuannya unit, harga satuannya 1.200.000 dengan total 1.200.000. Untuk subtotal di furniture retail dan dekorasi ada di 5.200.000 rupiah. Di next. Selanjutnya ada upah tukang atau jasa instalasi. Yang pertama ada upah borongan tukang interior dengan pengerjaan instalasi furnitur dan partisi. Unit 1, satuannya LS, jumlah 2.500.000. Selanjutnya ada upah tukang cat dan listrik. Pengerjaannya pengecatan dan pasang lampu. Unitnya 1, satuannya LS, dengan jumlah 1 juta rupiah. Selanjutnya ada di upah tukang biaya mobilisasi dan pembersihan. Pengerjaannya mengangkut material dan kebersihan.
Unit 1 satuannya LS dengan jumlah 500.000. Untuk total keseluruhannya ada di Rp29.075.000. Selanjutnya ada di rekapitulasi harga. Yang pertama ada di jenis pekerjaan lantai dan dinding, dengan harga total dari pekerjaan lantai dan dinding ada di Rp9.475.000. Untuk bobot persentasenya ada di 32,26%. Selanjutnya ada di minggu pertama itu 16,13% dan minggu kedua ada di 16,13% juga. Untuk yang kedua ada pengerjaan furnitur custom dengan harga total keseluruhannya ada di 12.700.000. Dengan bobot persentase ada di 43,23%. Untuk pengerjaannya ada di minggu kedua dengan persentase 10,81%. Dengan minggu ketiga ada di 21,62%. Dan ada di minggu keempat itu di 10,81%. Dan yang ketiga ada pekerjaan furnitur dan retail. Untuk harga totalnya ada di 3.200.000 dengan bobot persentasenya ada di 10,89%. Untuk pengerjaannya ada di minggu kelima yaitu di 10,89%. Dan yang keempat ada upah tukang dan instalasi dengan harga totalnya 4 juta. Untuk bobotnya ada di 13,62%. Dan waktu pengerjaannya dari minggu ke-1 hingga minggu ke-5 itu sama di 2,72%. Untuk totalnya itu dari jenis pekerjaan dari skala harga ada di 29.375.000 dengan bobot 100%. Untuk rencana fisiknya di minggu pertama ada di 18,85% dan minggu kedua ada di 29,66%, minggu ketiga ada di 24,34% dan minggu keempat 15,53% dan minggu kelima ada di 13,61%. Selanjutnya ada rencana fisik kumulatif itu di minggu pertama 18,85%, minggu kedua 48,51%, minggu ketiga di 72,85%, dan minggu keempat 86,38%, serta minggu kelima ada di 100%. Selanjutnya ada di rencana fisik kumulatif atau di kurva S. Dilihat dari grafik kurva tersebut, setiap dari minggu pertama hingga minggu kelima itu cenderung naik pengerjaannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.